Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Belum selesai, Pak, sebenarnya. Advertising. Terus untuk internet marketingnya, tim update IG sama Reels. Nah, ini untuk yang Facebook itu masuk di grup karena pengalaman dari yang magang PKL kemarin masuk di grup kayak teman-teman masuk cari PKL itu tuh mepet banget. Yang feedback banyak. Dari magang. Iya, daripada kayak kita kan tambah sekolah-sekolah. Karena mereka kan juga cari tuh, mereka pasti tambah siswanya yang masuk ke grup. Nah, mereka yang karena mereka yang cari perusahaan PKL, mereka yang hubungi. Ya, kita langsung ke sekolah itu responnya masih terus buat kamu CEO sama sosial marketingnya ya TikTok, YouTube sama tadi sama LinkedIn. Produknya ini promonya apa ya? Selain webinar tadi. Nah, dari marketingnya kan jelas WA, seminar gratis, internet marketingnya itu tadi hanya ya Pak ya. Terus nanti kalau sudah itu lalu diarahkan ke landing page untuk daftar dan lihat produk kita yang lain. Nah, produknya apa aja itu kemarin dapat kesempatan sama Pak Z, itu ada kayak paten bisnis itu nanti kan yang isi kayak katanya kan kalau sama itu nanti yang soft skill-nya itu nanti Pak Z, hard skill-nya ya Pak Arvin gitu. Terus nanti kita lain-lain. Jadi nanti setelah nanti landing page dan lain-lain nanti kita ada ini coba kirim. Nah, ini danai yang sama Pak ini, Pak De, yang motivasi motivasi gitu Pak. Itu programnya. Yang pertama free 40 menit ya kan, untuk yang masa kayak gitu. Terus kita sudah ada database, sudah ada grup dan lain-lain. Pasti kan misalnya di aja mereka tertarik, terus kita ke produk selanjutnya kayak gitu. Nah itu mungkin kita stop itu 30-45 menit. Terus selanjutnya ya, kita kan ini nanti yang keluarkan sertifikatnya siapa? Itu nanti Pak Z, Pak Z itu kita kan misalnya kamu CEO itu ada sendiri gitu nanti dibikinkan. Apa itu namanya? Biar kredibel gitu aja. Iya. Kemudian nanti ICBC apa gitu? Oh ya, siap. Jadi biar kesannya itu bukan hanya sertifikat peserta. Ya benar. Kalau sertifikat komunitas hanya sekedar peserta ya wis berarti ya pasti kan nggak berefek. Cuman kalau target marketnya itu ke karyawan mungkin efek. Ya kan efek dalam artian kan karyawan kalau mau ngelamar kerja aku ikut pelatihan ini walaupun sebagai peserta. Tapi kalau yang certified itu yang biasanya aku punya keahlian. Jadi kalau aku punya keahlian itu memang bukan hanya ini bukan hanya kehadiran. Nanti ada tesnya. Ini ada nanti.
kita kan masih tahap 1 toh Pak. Nanti Ini masih ini ya. iya masih tahap 1 masih. Jadi nanti ini dibikinkan juga ada pre test, post test ya. Iya. Pre test, post test. Dan nilainya kalau misalkan memang nilainya itu di bawah 60 maka nggak keluar. Oh, Kita nggak boleh keluar dan itu kita jaga. Jadi artinya karena di sana nanti bukan hanya ini atas nama misalkan Ayu terus habis itu sertifikat apa gitu ya, skill apa gitu ya. Tapi di baliknya itu ada nilainya. Untuk jadwalnya yang 40 menit. Cek Pak, yang bawah Pak. Yang layar. Untuk MC-nya kan tak bikinkan area itu bagian biar juga melatih gitu. Nah ini kan masih ini sih Pak, masih lebih ke Karyawan. iya masih ke karyawan kita targetnya. Makanya tadi belasnya ke Oh. kalau agar tidak dimarahi atasan. Tips agar tidak dimarahi atasan, marahi balik. Jadi kita yang memarahi. Tapi resiko tanggung penumpang. Oke sih. Oh, itu ya, iya. Terus ini apa ini? Teman-teman mau ini kok Pak, materinya mau agar ditambahin bonusannya. Oh, siap. Langsung Pak kabeh. Kalian kucing enggak sih? Ini apa ini? Oh, Pak. Yang kuning ini. Yang kuning Pak. Dari Pak Den. Oh, ini temanya. Ya. Itu kan ada 9 materi, nanti mirip ini. PPA-nya host. Jadi kan biar semangat juga. Hostnya ini siapa? Di area. Ayatnya area. Ada? Oh, nggak ada. Tapi online. Oh. Berarti di area itu kantornya di Area. masing-masing area. Yang toko F itu ya? Bareng tim produk, bareng tim. Oh, jadi nggak harus di toko ya? Jadi ada Kantor. kantor yang itu bukan toko. Ya, Oh, iya. toko tapi belakangnya kantor. Oh, gabung nempel, tapi dia fokus ke manajemennya. Oke, cek ada masukan dari teman-teman? Ya, sementara masih eventnya seminar ya. Ya, dalam tahun ini mau ngadakan workshop atau seminar nggak? Tahu ya. Ini ya. Dan ini sih masih belajar ya mau nanti pada di ikutnya itu nanti itu Pak nanti bisa ngejual tuh tapi versinya teman-teman Ikut itu tentang apa? ya semuanya oh misalnya agensi tentang digital marketing misalnya buat tentang pelaksanaan nah itu kan bisa nanti ngejual ikutnya mereka. Yang naik studio situ. Nah itu belum OTW Pak Pakuan Setting ya. Pakuan Bikin studio apa rekaman? juga sama studio. Ya studio tadi secara penjahit studio di sini ada rekaman, ada orang presentasi, terus ada yang record tadi. Kayak studionya tuh kayak itu Kak, ruang podcast nggak? Kayak gitu bukan? Nggak apa-apa. Malah penting juga nggak apa-apa. Intinya kan dia itu suara itu jelas. Kalau ini kita rekam itu nggak jelas. Yang syuting ini kan fokus ke sini harusnya ada pembicaranya, terus habis itu ketika nulis papan itu jelas, terus tidak ada noise kayak misalkan saya presentasi kan kadang nah ini itu diedit dipotong. Kalau ikut itu harus satu arah jelas gitu ya, dan suaranya itu enggak ini. Kalau kan enggak ada
clip on ya, clip on di sini kan otomatis suaranya kan kalau saya ke belakang otomatis suaranya kecil kan itu. Tapi kalau di studio ya perangkatnya nanti selain kamera ya setupnya itu nanti ada papan, kemudian nanti apakah nanti berdiri atau apa pokoknya jelas. Ketika nulis pun pembicaranya itu nanti tulisannya itu kelihatan. Terus suaranya jelas berarti harus pembicaranya itu ada boya atau apa gitu ya, clip-on-nya itu tadi supaya suaranya masuk. Nah sehingga minimal kalau kita pernah lihat ikos apa yang pernah dilihat. Nah itu kan bagus ya. Nah ada ikos itu yang karena nggak digarap serius ya dijualnya cuma berapa 99.000. Jadi sebenarnya adalah dia itu seminar, rekaman seminarnya dipotong-potong, ya itu dipotong-potong dijual. Nah itu nanti kenanya lebih ke agak kredibel. Tapi kalau untuk ikon sendiri ada yang copyright apa? Kayak hak cipta gitu. Dan kalau video susah sih kalau kan kita kan ngomong kan ya sesuai dengan keilmuan masing-masing kan ya itu gitu. Kalau copyright itu biasanya kalau maksudnya ikonnya kita ngomong terus ada kayak cuma video tapi videonya tuh dari YouTube misalnya itu boleh nggak menyambung kayak nggak boleh kan kita boleh. nanti pasti misalkan YouTube-nya Dewa Eka Prayoga terus kita jadikan ikos kita nggak boleh nanti pasti jadi di bet lah terus sama orang yang lihat itu loh ini kan kumpulannya YouTube Dewa Eka Prayoga terus diikoskan sama kampus CEO terus dijual lah itu nanti bisa persoalan kan dalam artian apa betul. Nah, selain hak cipta juga merugikan dan orangnya kan gitu ya. Yang merasa loh ini tak bagi-bagi di YouTube kok malah ini dijual secara komersil lah kan gitu. Kan Dewa Eka Prayoga kan banyak tuh di YouTube teknik closing tak apa kan gitu ya walaupun memang kulitnya karena memang settingannya gratis kan ya nah kita potongan-potongan itu di kolase dikompilasi terus habis itu jadi materi nah terus kita jual ikut Dewa Eka Prayoga teknik closing nah itu nanti kena kamu sih kita bikin sendiri aja kalau itu nanti ya benar ya cuman kalau di ikos itu lebih banyak teori dan aplikasi, jadi harus ada teorinya. Bukan hanya kita kayak ini kan simulasi secara tugas, kan belum ada teorinya, ini nggak bisa jadi ikos. Nah, kursus itu kan kursus, jadi seperti kursus, berarti ada materinya, ada tugasnya, ada apa namanya penjelasannya gitu. Studi kasus juga boleh pada saat itu. Tapi yang dijual adalah memang kursus, tapi secara elektronik. Maka kita nggak bisa kalau ngobrol, makanya kalau ngobrol jadinya podcast bukan post, ya kan. Terus habis itu kita bikin apa ngobrol biasa, undang pembicara jadinya talkshow. Sharing-sharing itu talkshow, ya kan. Sharing-sharing undang apa CEO Roti Pluto tanyain kamu gimana kok bisa jadi CEO gini-gini itu bukan ikos, tapi jatuhnya adalah talkshow acara yang itu. Tapi kalau ikos itu adalah yang komponennya kan ada pematerinya, ada materinya, plus biasanya itu ada modulnya sama ada tugas biasanya itu gitu. Jadi ikos. Nah, kalau ikos itu nanti biasanya coba lihat itu biasanya yang Ojusa, dari Zulkifli tentang brand, tentang keuangan, terus ada ikos lagi kayak misalkan tentang Instagram itu kayak mudah cuma sekali. Nah itu kan ada itu step by step apa materi-materinya tiap-tiap video dan dia menyelesaikan satu bab itu terus ada tugasnya. Kayak kursus memang online gitu. Kalau nggak paham putar lagi videonya. Jadi topiknya biasanya runtut. Semuanya bentuknya web. Ya supaya nggak bisa di-download. Nah, kalau misalkan di-download, ya sebarkan. Yang ada orang nggak di-ikos gitu ya.
masuk web, masuk ke dashboard web itu tadi, nanti dia ngeplay aja misalnya. Dia hanya punya hak akses untuk masuk ke web dan ngeplay di sana. Login itu lagi. Login aja. Beli ya mungkin kasih akun. Ya dikasih akun. Dia ngeplay aja nggak bisa. Artinya sudah terpikirkan itu tidak bisa dulu. Kecuali kalau misalkan Paul bikin sistem ini bisa mas di-download ini gampang misalnya itu. Mas saya nggak tahu lagi kan gitu ya, karena bukan keahlian. Gitu ya. Bisa lah Paul. Bisa di-download lah. Record bisa kan? Record. Bisa. Hah? PDF. Oh, PDF kan nggak bergerak, nggak video lah. Nah, ikut kan buka video. Nah, biasanya yang di-download itu biasanya cuma modulnya itu bisa. Kalau modul di-download. Tapi kalau videonya mau tak download itu loh. Jadi saya nggak perlu masuk ke webnya untuk lihat videonya. Bisa. Videonya di web. Ya webnya web course itu loh. Bisa ya. Maksudnya itu pakai cara khusus atau cara khusus kan? Ya. Yang tahu cuma kamu kan? Nah juga, maksudnya ya orang yang nggak tahu etik kan gitu ya, yang tahu ilmunya. Sampai dulu kita melihat YouTube, itu kan nggak tahu YouTube ini bisa download nggak ya? Nah ternyata kan butuh aplikasi ya ketiga ya, IDM, Internet Download Manager kan. Oh ternyata pakai IDM bisa, atau pakai www kita bayi SS gitu ya, SS YouTube itu bisa download ya. Nah tapi kalau yang itu yang berada di web itu tadi caranya sesederhana YouTube tadi atau agak rumit dikit ya, tapi bisa ya. Tapi bagi orang umum itu nggak bisa di-download gitu. Sering kan dapat ikon itu tadi ya, sistemnya adalah masuk ke register login ke dashboard. Makanya ada yang rambut biasanya. Ikut nanti rambut sama apa namanya mungkin mau supaya apa ya materinya enggak keamanannya itu enggak diserang oleh orang yang wis iki tuku mek wong 5 gitu ya, tapi sing menikmati wong 500 ya gara-gara apa di-downloadin terus disebar terus tuh. Berarti saya ini downloadin sebar. Ya. Udah? Oke, tepuk tangan buat 10 ya. Boleh? Filmannya bagus ya. Oke, itu biasa. Nanti 20 menit sampai dengan 45 berikutnya apa? Sales optimization. Sales optimization adalah bagaimana membuat customer membeli produk dan jasa kita ya. Kalau markom sudah selesai, sehingga sales optimization itu adalah kuncinya adalah closing time, gitu ya. Kuncinya bagaimana bisa meng-closing customer, gitu ya. Upaya cari ini bulannya, diskon ya. Jadi berarti dia udah siap-siap gitu, udah mengantongi uang gitu.
sudah datang. Cuman kadang ketika sudah dikomunikasikan ada apa aja program bisa diskon, bisa buy one get one, itu kan iming-iming yang kita tawarkan kepada customer, gitu ya. Terus apa lagi? Free ini, gratis ini kan gitu ya. Nah, terus habis itu potongan harga, cashback, macam program-programnya sangat banyak sekali, bahkan dikasih gratis. Tapi pada saat datang ini, berarti kuncinya ada yang closing, ya. Nah, kegiatan closing ini atau kegiatan menjual produk atau jasa ini memang ada bisa kita bedakan menjadi dua kategori. Nah, kategori produk Bikin coklat tuh larang dah ya. Larang paling berani. Ini mah catolan nak. Nah, itu terkonversi dengan orang elek. Nah, maka sebenarnya kalau tadi kan bagaimana misalkan distribusi, bagaimana brand aktivasi, bagaimana markom, itu selalu dimensinya adalah perusahaan juga produk dan jasa, value perusahaan dan value produk dan jasanya, dan itu. Tapi ketika sales, ya, yang harus dipahami adalah bagaimana kita bisa menjual diri kita. Menjual diri. Ya kan? Kan sudah diaktifasi, distribusi, di brand aktivasi, di markom komunikasi.
Passwordnya kok nggak sebutkan kalian dia, maka tidak terjadi closing. Ya. Tercepat, kok anaknya malah mular, ini sebagainya. Maka langkah pertama untuk membuat orang itu di customer yang sudah datang dan dia yakin mau bisa membeli produk dan jasa kita adalah bagaimana kita bisa menjual diri kita. Jadi para sales harus bisa mencerminkan ya. Coba bisa 21 nilai tambahnya apa? Lengkap. Lebar lama. Cepat ya, Mas. Password itu masuk lama ya. Ada silakan Kak gini, monggo silakan dilihat-lihat apa kan ya. Dan bagiannya terus lagi mengedukasi ya kan, informatif. Nah, jadi value itu harus melekat kepada para SPG-nya teman-teman. Nanti mana dia itu dilihat kan, temperatur ada sisinya enggak? Ada. Itu sama suara enggak? Enggak ya, berarti nggak bisa ya. Berarti sekali ya di apa ya dipantau lah ya, sampling aja dipantau gimana SPG melayani customer gitu ya. Ada yang ketujuh ya. Beda ini Pak. Dari apa? Gitu. Dari apa gitu ya. Jadi enggak kalau nggak jadi tak makan lagi gitu ya. Kita kamar gitu ya. Nah, jadi kan harus ramah. Jadi nanti dievaluasi bagaimana mereka. Nah, maka people skill. Jadi penjual diri para sales itu harus punya keahlian untuk berkomunikasi dengan manusia. Nah, rumusnya adalah bagaimana kita mau diperlakukan oleh orang lain, maka perlakukan customer kita sebagaimana kita mau diperlakukan. Gitu ya. Jadi memanusiakan manusia. Ya. Kalau kita nggak mau dicentak, maka kita jangan mencentak, kan itu ya. Kalau kita kepengen diperlakukan sebagai seorang raja, maka ya kita harus memperlakukan mereka itu juga ya sebagai seorang raja juga, kan gitu ya. Hukumnya ini seperti itu. Kalau kita juga, customer ini kan ya kita nggak melihat backgroundnya apa, ya semua customer ini adalah ya raja yang membantu perusahaan untuk kita itu masih dipercaya. Ya. Ada paparan menarik tentang customer adalah raja, bahwa sebenarnya bagaimana caranya customer itu menyakiti hati kita itu adalah dengan dia membeli produk di kompetitor kita, gitu ya. Ini sama aja dengan kita itu dipecat gitu ya sama customer, gitu ya. Jangan sampai kita itu dipecat sama customer, gitu ya. Karena apa? Customer sudah kecewa, gara-gara ya kita tidak bisa memanusiakan mereka, seperti itu. Nah, maka di sini kemampuan soft skill-nya itu harus punya, gitu ya. Komunikasi ya, teman-teman dilatih untuk maju ke depan, untuk lancar berkomunikasi, kemudian ada itu Jerman banyak bicara tentang ya, yang soal apa namanya di OYC itu terkait dengan adab. Jadi bagaimana perilaku karakter yang seharusnya, mana kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Bagaimana kalau misalkan kita itu berkomunikasi dengan orang yang mungkin, maaf, nggak semua orang itu paham teknologi kan gitu ya. Nah, kita mengasumsikan orang itu semuanya sama, atau mengasumsikan orang itu sama dengan diri kita, itu dia udah salah. Ya kan? Kalau aku bisa ngisi ini apa mengaktifasi nomor telepon, ya harusnya customer bisa kan sendiri mandi tanpa bantuan kita. Kalau aku aja bisa, orang lain nggak bisa kan itu ya. Kan seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah lakukan seperti itu, biasanya kita nggak mampu memiliki jiwa pelayanan, gitu ya. Nah, hal ini sebenarnya simpel, apanya masih dalam kerangka produk yang tidak butuh edukasi teman-teman, gitu ya. Nah, kartu perdana kan gampang. Maksudnya kan produk knowledge-nya kan tidak terlalu susah. Ya, produk knowledge itu
ini ada kartu, kemudian caranya adalah aktivasi, terus kadang kalau saya lihat di kantor counter itu di counter itu biasanya sampai sudah ada kapan untuk tutorial mengaktifasi kan gitu ya. Nah, cara-caranya baca instruksi sekali ya. Jadi step by step-nya itu sangat jelas ya. Tinggal diikuti sebenarnya bisa. Cuma ada orang yang memang mungkin karena sudah tua, atau mungkin dia itu nggak kelihatan, matanya mungkin minus dan sebagainya, maka kita harus ramah. Dari ramah ke pulsa 21 itu hanya aspek mengclosing dari kita punya kepribadian yang lebih bagus. Jadi menjual diri di sini bukan dalam tanda kutip ya, tapi menjual diri di sini adalah kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, pribadi yang punya adab, pribadi yang sopan, pribadi yang santun, itu seperti itu. Jadi menyenangkan aja, ya. Jadi akhirnya betah gitu, meringankan kita. Nah, itu step pertama. Maka pastikan di tim kita, counter kita, SPG kita punya kemampuan itu. Nah, kalau misalkan ya, ini bisa dilihat dari keseharian aja. Nah, itu bisa kita lihat dari misalkan bagaimana dia memperlakukan teman-teman pekerjanya, bagaimana kesehariannya. Itu kan. Nah, kalau misalkan dari teman-temannya itu dia udah baik sekali, ya pasti customer juga baik. Jadi itu biasanya nular, akan terbawa. Beda dengan orang yang sudah settingannya. Itu dia mungkin nggak berapa lama, mungkin 1-2 customer masih bisa. Mungkin ada customer satu hari itu ada 10 customer, terus dia sudah pusing kan itu ya. Dia udah mungkin nggak mau lagi dan sebagainya. Gitu ya. Poin apa ya? Yang kedua adalah membuat penawaran. Nah ini, misalkan datang nih, ada customer datang, dia itu masih belum memutuskan mau beli apa. Kan ada ini customer yang berbujuk apa punya tujuan. Aku mau beli perdana Telkomsel nomor cantik. Selesai kan? Nah, berarti kalau beli perdana Telkomsel nomor cantik, kita tinggal melayani. Melayani tadi pakai adab tadi sudah selesai. Oh iya Kak, bisa saya bantu Kak? Ini, oh perdana cantik ya. Ini Kak, kebetulan yang ini nomornya ini. Silakan kakaknya boleh pilih-pilih, gitu ya. Mungkin butuhnya berapa? Ya, kebutuhannya untuk apa Kak? Untuk nomor kantor atau untuk apa? Untuk apa namanya? Nomor pribadi misalnya gitu. Oh ya Mbak, ini tak pilih. Kalau ini yang misalkan itu tidak jelas, jadi pakai jurus yang pertama sudah selesai. Nah, tapi kadang ada yang dia datang itu masih membandingkan mau pakai provider yang saya. Terus habis itu dia karena tidak tahu, ya karena mungkin budgetnya mungkin ngepres gitu ya misalnya gitu. Terus dia juga apa namanya? Ini saya itu sebenarnya maunya wilayah saya itu seperti ini, wilayahnya di misal kalau di Sambisari itu yang kuat apa ya? Gak ada yang kuat ya. Yang kuat apa ya? Telkomsel. Sambisari itu kuat. Kuat WiFi. Jadi kalau pakai tri nggak ada sinyal, kalau pakai M3 wah mati gitu ya. Nah, pengetahuan itu harus dimiliki oleh seller ya. Membuat penawaran, ternyata buat penawaran itu kita kuncinya bukan kita yang banyak ngomong, tapi justru kita banyak mendengar. Kalau kita orang yang bingung tadi, tanpa kita tanyai, ya kan tidak bingung. Mau beli apa? Ya, misalnya, oh ya paket perdana. Baik, langsung ditawari. Ada perdana ini, kan bingung akhirnya. Nah, itu kalau kita yang banyak ngomong daripada kita yang mendengarkan, itu biasanya nggak closing. Kenapa? Karena apa? Yang ibarat kita ngomong itu adalah peluru kita, tapi kita nggak tahu sasarannya itu mau diarahkan kemana.
Nah, tapi kalau kita banyak bertanya, nah itu kemungkinan kita bisa lebih besar tahu sasarannya. Jadi kita nggak banyak ngomong. Jadi contoh, misalkan kita tanyakan tadi ya, ya kan bisa dibantu, kan gitu ya. Kemudian dia tanya, dia mau apa? Beli paket perdana. Beli paket perdana. Oh iya kan, kalau boleh tahu rencananya mau nomor cantik atau nomor biasa saja. Terus mau provider apa? Nah itu Mbak bingung. Oh bingung. Nah kan tidak ketemu kan, posisinya bingung. Kita bisa tak bantu untuk kegunaannya untuk apa? Oh untuk kantor. Berarti mobil ya, kayak gitu. Kalau boleh tahu domisilinya di mana? Oh domisilinya di sini kantornya. Misalkan area menganti. Kalau menganti itu yang kuat sinyal apa? Telkomsel, XL, sudah itu yang menganti siapa sih? Ada menganti ya? Menganti di sana. Ya, Telkomsel, Indosat, XL, tiga itu toh. Nah, ketika itu sudah punya ini sampaikan. Kak, kalau daerah menganti itu biasanya ada Telkomsel, Indosat sama XL. Kalau hanya untuk kantor ini sudah kuat. Nah, kebutuhannya yang lain selain perdana itu nanti diperuntukkan untuk apa? Misalkan, ya pengennya ini nomornya nggak ganti-ganti. Kemudian ini karena untuk kantor ya untuk usaha. Kalau usaha nanti kita rekomendasikan Telkomsel, misalkan gitu. Atau ditanyai lagi, misalkan ya kalau boleh tahu untuk kebutuhan apa namanya budgetnya, gitu ya, budgetnya berapa? Gitu ya. Kalau Telkomsel kelemahan kelebihannya ya memang nomornya gampang, sinyalnya lebih kuat. Tapi minusnya apa kalau Telkomsel? Kan gitu ya, 1 bulan harus 25.000 untuk perpanjangan masa aktif. Tapi kalau XL berapa? 25.000 1 bulan. Jadi oh itu langsung setahun ya, langsung lali ya. 1 tahun deh, 1 tahun dong orang-orang harus nomor dua itu kelemahannya kan gitu ya. Nah, itu yang dijelaskan. Jika penawaran itu justru poinnya adalah kita lebih banyak mendengar karena kita diciptakan 2 pasang ada telinga dan 1 mulut. Jadi kita jadinya manusia itu adalah makhluk yang lebih banyak mendengar pembicaraan orang lain daripada berbicara, gitu ya. Lebih banyak ngomong yang gitu. Jadi jurusnya adalah membuat penawaran. Kalau nggak membuat penawaran, kok kita tidak menawari produk, nggak menawari sesuatu yang solusi bagi market, maka kita tidak akan terjadi penjualan. Nah, selling ya. Yang berikutnya ada proses. Jadi kan poinnya adalah buat orang beli. Oke, kita dibuat penawaran, brand. Sudah dia pakai data, sudah dapat. Tawari lagi, cross-selling itu artinya adalah menjual produk yang lain. Jadi jual produk yang lain. Jadi kalau bisa ada kasta datang cari perdana, jangan hanya ditawari perdana, tawari pulsanya sekalian, itu kan? Nah, kalau hanya tawari pulsa sekalian, dilihat makanya dari banyaknya kita mendengar, maka otomatis kita mendapatkan informasi lebih banyak tentang kebutuhan customer, gitu loh. Kalau kita lebih banyak informasi kebutuhan customer, maka kita bisa menawarkan cross-selling lebih banyak. Jadi kayak cross-selling. Sama kayak di McD, ya. Beli burger, ya. Tawari kentangnya, ditawari minumannya, atau bahkan yang beli paketan, ditawari apa misalkan itu ya. Apa? Rabot, ya. Nah, itu.
Atau aksesoris yang nyambung-nyambung dia. Nah, itu. Kalau orang beli perdana nggak sekali wajannya kan nggak nyambung, ya kan? Beli pulsanya kan enggak, itu masih nyambung. Orang beli perdana ditawari nggak sekalian wajannya kak. Ya, nyambungnya itu kalau ternyata orangnya memang butuh wajan, ya. Kalau aksesoris nyambung ya. Iya. Nah ini bisa juga pekan-pekan ya terhadap apa customer. Marketing apa yang dilihat yang dia barangkali butuh kita atau yang datang odol gitu ya. Oh tak dilihat kok HP-nya nggak ada tulisannya gitu ya. Atau dia ada apa namanya HP tapi biar nggak kena hujan itu loh kalau itu apa biasanya kayak dompet ya di ini dan HP itu proses tahu ya proses. Nah ada istilah lainnya adalah upselling. Upselling berarti apa? Dengan produk yang sama ya. Jadi ini kalau upselling adalah beli ini yang ukurannya small di upgrade menjadi ukuran yang ya roti nurut kok ya misalnya gitu. Ini ada roti yang ukuran kecil gitu ya. Loh sekalian buat rame-rame itu enak ukurannya yang lebih besar gitu ya. Itu upselling. Atau dari ini satu yang awalnya itu dia beli satu beli dua itu bisa karena lo apa untungnya adalah beli satu kurang beli dua kenyang ya beli satu kurang beli dua kenyang beli tiga kekenyangan upselling ya. Tawarkan produk yang lebih mahal, lebih besar, lebih mahal itu bisa. Ya, jadi sama-sama sama-sama misalkan tadi sama-sama provider, kemudian dia itu prefer ke misalkan Indosat, murah kan, gitu ya. Nah terus kok Indosat, padahal kebutuhan orangnya itu untuk kantor begini, tawarkan yang lebih mahal. Pak, kalau mau kantor mungkin kita boleh nyari untuk yang lebih kuat secara sinyalnya, ya walaupun secara harganya memang lebih mahal dikit Pak, tapi untuk kedepannya itu lebih bagus akan jadi nomor lagi. Kalau tawarkan yang lebih mahal. Oke, tadi yang pertama apa? Yang bagaimana menjual diri sendiri ya. Yang dijual adalah attitude kita ya, people skill kita ya. Yang kedua adalah penawaran presentasi tentang apa value produk kita, fungsional, emosional dan sebagainya. Yang ketiga ya. Yang keempat upselling. Ditawari KB cross selling upselling ya ternyata nggak beli. Nah, terus apa? Terima kasih. Ya kita kasih 2M. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas. Ya. Nah kalau nggak beli di sini ujiannya sales. Ya ujian sales kita ada tahap yang kelima yakni apa? Kita lakukan follow up. Nah, nanti follow up, jangan sampai lupa. Nggak beli nggak apa-apa, tetap kita beli wajannya ditekuk. Wah beli apa ya? Mungkin dia masih mikir-mikir kan wajar kan? Nggak selalu orang yang datang itu langsung beli. Makanya tugasnya sales itu adalah mengkonversi yang datang itu menjadi beli. Kalau yang tadi yang datang itu misalkan ada 100 orang satu toko yang beli 50 orang, tugas sales adalah menaikkan konversi ini. Oh berarti kalau salesnya semakin ramah, semakin
produk knowledge-nya itu bagus, kemudian dia itu penawarannya itu juga bagus, terus dia itu pinter cross-selling, upselling, ya, maka animo orang naik jadi 60, jadi 70, nah, makin naik semakin bagus. Gitu ya. Nah, pertahankan di rasio yang ideal. Misalkan rasio idealnya dari 100 orang yang nggak jadi beli itu kalau bisa 20 orang aja. Wah, keren itu berarti. 10 orang yang beli 8 orang. Bahkan 10 orang yang beli 9 orang. Wah, tambah bagus lagi. Nah, berarti penolakannya apa sih? Begitu. Nah, kalau yang nggak beli itu gimana? Ya diolah ya, walaupun yang nggak beli itu cuma 4 orang. Ya, ini kalau di persentase menjadi rasio kan bisa juga. 100 orang, ya 10 orang nggak beli 4 orang. Tapi kalau 100 orang, 10 orang kan yang nggak beli. Karena emang, ya kalau 100 orang, nah, ternyata tangganya kita 1000 orang. Ini kan 400 orang yang nggak beli. 400 orang ini diolah lagi untuk kita follow up. Follow up bisa terjadi manakala kita sudah menawarkan. Jadi customer itu tahu penawaran kita, tahu produk kita itu apa aja. Ya, kalau kita kan nanti ada online offline. Jadi kita itu sudah tahu pulsa 21 itu jualan pulsa pakai data, pakai perdana, ya aksesoris sama mungkin produk-produk yang unik tadi ya, produk-produk rumah tangga. Ya. Kan sudah tahu, tinggal kita follow up lagi. Manakah mumpung masih ada promonya, yang ini mungkin bisa diambil hari ini, bisa dibayar hari ini, sebagainya. Jadi follow up. Tidak mungkin kalau misalkan kita itu melakukan follow up, tapi customer itu tidak tahu. Jadi selalu follow up itu adalah tindak lanjut setelah penawaran. Yang keenam, closing the sales. Nah, closing ini ya, intinya adalah kita memainkan teknik dan ya dimanakah ambil Indosat atau ambil Telkomsel. Intinya apa? Jadi beli atau jadi beli, Pak. Kan gitu kan ya. Jangan pakai ya dan tidak. Dimanakah jadi ambil Indosat atau enggak? Jawabannya enggak. Iya kan. Tapi kalau sudah diambil Indosat atau Telkomsel, jawabannya ya Telkomsel atau Indosat kan sama-sama beli. Beli atau beli, dia beli, dia. Mau warna apa? Hitam atau putih? Beli kan? Baik putih maupun hitam, nggak apa-apa. Dua-duanya adalah beli, gitu ya. Apalagi coba, kalau misalkan online shop itu adalah mau nanti transfernya BCA atau Mandiri kan itu ya, rekening BCA atau Mandiri, mau COD atau apa kirim apa ya namanya COD atau pakai ini apa namanya kirim itu barangnya kirim sampai rumah kayak gitu. Nah, transfernya besok nah, gitu. Sama dari ya dan ya. Nah itu buat itu apa namanya teknik dan dia perkaya itu mau roti pun atau roti bakery dia sama-sama beli ya kan mau daun yang rasa coklat atau keju dua-duanya ya jadi closing the sales sampai beli sampai closing. Never give up adalah jangan nyerah. Terus ya, jangan semangat. Ya. Ya, tetap menyerah dan jangan semangat. Ya. Never give. Lakukan terus sampai ya. Ya. Segala hal. Apa yang
Coba ini ya. Nah, sales optimization. Yang pertama adalah prospecting. Bagaimana Anda mendapatkan prospek ya. Jadi mungkin pendekatannya bisa di personal sales ya. Personal sales ya. Mendatangi ya. Itu gimana caranya mendapatkan prospek. Lalu melakukan interaksi, apa yang akan dilakukan agar terjadi interaksi. Beri pertanyaan, sampel, diskon, bonus, apa dan merchandise, harga murah dan sebagainya. Hah? Ini semua kan SEO ya, semuanya. Kalau ini sales pilih salah satu. Nah, sales yang pinter ngaku. Ada sales yang pinter jelasin produk, ya kan? Ada sales yang diam closing. Produk ketahui apa yang menjadi hot button. Jadi titik apa? Jadi orang itu gini, orang datang itu selalu ada titik sentuhnya yang istilahnya itu titik lemahnya dia yang akhirnya dia itu bisa diserahkan uangnya itu ke kita. Misal, contoh, ada orang itu yang nggak tega, kata promo. Ya kan? Ini promo. Ya situ biasanya perempuan kan. Nah, itu promo itu kayak. Jadi kalau misalkan ini ada sepatu harganya itu adalah 200.000, murah. Tapi kalau ini diskon 50% dari harga 400.000, murah. Separuh harga. Iya kan? Loh, aku gak ikut iki loh. Jadi gitu ya. Jadi berarti titik sentuhnya adalah diskon. Ya kan? Ada titik sentuhnya itu apakah karena dipakai artis tertentu atau apa ya? Harus tahu. Maka di sini instrumennya apa yang Anda jual. Mengapa yang Anda jual penting bagi prospek, bagi customer, gitu ya. Mengapa prospek harus percaya Anda? Mengapa prospek harus membeli sekarang? Nah, terus kita analisis kebutuhannya. Apa yang benar-benar menjadi kebutuhan prospek? Nah, itu. Harga murah, kualitas nomor 1, bergaransi atau apa? Kan itu. Ya, jadi orang yang belum beli barang kita. Jadi prospek itu apa namanya ya, orang yang belum beli barang kita ya. Kalau sudah beli sudah jadi konsumen, itu kan belum beli. Nah, baru ketika ini jadi jadi yang paling gampang itu adalah orang belum beli, kalau sudah beli jadi konsumen. Terus keempat, kita penawaran. Buat penawarannya sesuai kebutuhan dan hasil identifikasinya. Terus yang 5, kita presentasi. Bagaimana menjelaskan tawaran ke prospek. Ya, nanti presentasi kan ya paling enggak ada pembukaan, ada isi, sama ada penutup. Kan gitu ya. Pembukaannya kita apa isinya? Ya. Terus isinya apa? Ya, kenapa kok kita menawarkan ini? Apa penawarannya? Contohnya apa? Nah, biasanya call to action. Ya, silakan Pak, ini mungkin kerjasama kami. Terus apa upselling dan cross-selling di presentasi. Saya jelaskan tugasnya ya. Terus yang ke-6, follow up. Mau atau tidak? Mau. Kalau tidak mau, follow up supaya mau. Closing, bagaimana cara menutup penjualan Anda? Nah, ini poinnya. Closing ini nanti dibuat untuk langkah selanjutnya, reputation.
Ya kan? Oke. Nah, bisa itu closingnya gitu, saya berarti kan positif aja. Tapi itu orangnya balik lagi, ya kan? Nah, tapi gimana balik lagi? Nah itu nanti closingnya coba dipikirkan yang bagus. Nah, tugasnya ya kita sedang menghadapi customer satuan-satuan. Jadi kalau perusahaan 21 nanti ini sales optimization ini coba dibayangkan yang kita prospek itu adalah apa namanya? Misalkan tadi ya, yang kita prospek itu adalah lembaga atau mungkin event yang mau kita gunakan. Gimana Pak? Contoh ya, misalkan ya, kita kan mau mengadakan event di perusahaan 21 ya. Apa ini biasanya? Coba tadi ada yang event apa? Jangan tiba-tiba ada opening yang datang ya kalian semua gitu ya. Nah, jalan sehat misalkan gitu. Oke ya. Berarti kan kalian punya target itu. Jalan sehat di mana? Diselenggarakan di mana? Oke, mana jalan apa RT berapa RW berapa gitu ya. Berarti kan kalian prospek gitu. Produk yang kalian tawarkan apa? Produk yang kalian tawarkan adalah yang misalkan ya salah satunya kita mengadakan bazar di sana. Ya kan? Ada jalan sehat, kemudian produk itu adalah botol dan sebagainya itu ya. Nah, terus penawarannya apa? Sasarannya adalah prospek itu tadi siapa yang KRT atau siapa Pak yang Ketua Karang Taruna misalkan gitu. Lalu kalian presentasikan, saya mengadakan event ini Pak. Event saya ini disetujui dan kita bisa kerjasama sehingga kita tujuan event ini ya, kalian sih gitu. Nah, terus stepping follow up-nya gimana, closing-nya gimana gitu. Bagai itu. Ya, jadi itu keluaran customer sama kan itu kan udah kalian udah gampang lah ya, udah biasa lah ya. Kayak kita mengajukan proposal pada satu Bikin acara. Nah, supaya ringan, bikinnya itu per nanti gitu loh. Per pohon ya. Tapi nama pohon ya. Ya, atau per pohon ya. Jadi pohon ini mau bikin acara apa? Besok presentasinya per pohon gitu langsung betul desa gini. Nanti ada yang jelaskan apa gitu. Atur lah ya. Ya kalau perusahaan bakar nggak punya tim kan udah kerja. Nanti ya itu seperti itu. Jadi kamu CEO ya nanti bikin sendiri karena nggak ada tim. Atau ya timnya ya ini apa area itu. Bikin kenapa? Bikin workshop apa Bu? Nah, terus itu nawarkannya sampai closing. Nawarkan ke komunitas bisnis, nawarkan ke sekolah. Nah itu gimana nanti presentasinya? Ya. Berarti ini ada berapa ini? Gresik, 1, Gresik, 2, pusat. Ayo ya, pusat itu. Barat. Pusat ya? Pusat ya. Berarti 4. Ini kan udah presentasi. Ya. Nah, berarti 4. Terus sama perusahaan pastinya. Itu ya. Nanti dulu toh ya, bikin event apa kamu? Oh. Gimana? Cukup jelas? Jadi ini closingnya closing corporate gitu loh. Kamu rutin ruto closingnya closing orang hajatan gitu misalkan. Kamu apa tipsnya? Closingnya kamu ini aja
bikin event, terus apa jualannya adalah produk obat-obatan untuk kesehatan. Produk kesehatan. Kamu apa ini? Apa ini? Nggak ada ya? Kamu nggak tahu kan benar-benar kamu tahu. Ayo. Apa ya? Ini personal. Ya personal berarti kamu. Kalau pakai personal aja. Kalau donor darah itu melalui obat PMI. Ayo bisa yuk. Mempermudah kantong. Berarti supportnya kamu apa? Bisa kesehatan. Bisa kesehatan. Tuh bisa kan? Kan ada jasa tensi yang cek saraf. Sama itu loh, ya. Ya, betul ya. Terus siapa lagi? Pak Guru tuh datanya. Tadi yang maju siapa? Yang terakhir maju. Anissa, kamu tunjuk turut kan? Ya. Oke, ya yang nggak milih nanti ya. Tunjuknya aja, kalau tunjuknya sekarang masih maju ini berarti udah maju enggak? Tunjuknya dada aja. Ya, maju bareng-bareng nanti. Bersih satu maju bareng-bareng. Diatur yang ngomong siapa? Siapa? Datang kan? Ini Mbak Ita. Oh ada. Kosmetik Pak harus terang. Soalnya ada tester. Oh iya. Tester siapa? Oh, testernya. Ada yang coba. Waduh. Jangan pada glowing nanti. Putri kan glowing. Nggak mungkin mereka glowing. Karena glowing. Kalau punya mati tetap nyala. Baik, ada yang tanyakan? Ada? Ini yang lainnya sama ya? Terus kursinya sama, terus spiritualnya juga sama. Terus yang tadi ya. Oke. Ya, yang tadi bikin apa namanya
acara. Tadi closingnya itu besar gitu loh, jangan closing personal gitu. Iya, nanti kita kasih ya. Tuh, bisa. Itu yang closing malah saya. Oh, ayo yuk dari pameran. Dia update WA, ayo Pak. Ada WA ya. Baru mulai pada motoran. Ya opo mek tibo yer. Makanya Mbak ini kalau WA sama hasil perjalanan sini ke Sidoarjo, tapi dia langsung diangkat. Ya, Terus enggak. WA di kan video call, Pak. Diangkat, Pak. Video call. Ini besok video, Mbak. Aku tanya dari saya bingung barang. Iya, iya. Luar biasa. Tangannya itu rata kata. Tangannya kalau sampai sepeda. Repetition. Repeat. Ayat. Ada yang tanyakan teman-teman? Gak ada ya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan udah puasa. Ya. Belum puasa.